Perkembangan teknologi di era globalisasi sangat pesat, di mana media sosial sudah menguasai perkembangan zaman. Di balik itu ada dampak besar yang lahir, yaitu kecanduan media sosial yang memberikan pengaruh buruk pada mental. Di mana pengaruh tersebut berupa timbulnya gejala depresi, kecemasan, dan stres. Ciri-ciri orang depresi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu psikologi dan fisik. Dari aspek psikologi, ciri-ciri depresi meliputi selalu dibebani rasa bersalah, merasa putus asa, suasana hati yang buruk, mudah marah atau sensitif, sulit berkonsentrasi, timbul ide untuk menyakiti diri sendiri. Sementara itu, dari aspek fisik, ciri-ciri depresi terdiri dari selalu merasa kelelahan, selera makan menurun, insomnia, gerak tubuh dan cara bicara lebih lambat, tidak ada gairah seksual, berat badan turun secara drastis atau naik drastis. Penderita depresi tidak selalu merasakan gejala yang sama, tergantung pada keparahan depresi yang dialami. Depresi ringan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan hubungan sosial. Pada kondisi yang berat, penderita benar-benar tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan membina hubungan dengan orang lain. Penderita depresi tidak selalu merasakan gejala yang sama, tergantung pada keparahan depresi yang dialami. Selanjutnya adalah cara mengatasi depresi. 1. Berkomunikasi dengan orang. 2. Lakukan apa yang Anda senangi, hobi. 3. Mulai rutin berolahraga. Berolahraga dapat meningkatkan hormon endorfin yang dapat menimbulkan rasa nyaman dan senang. 4. Konsumsi makanan yang sehat. 5. Berjemur di pagi hari setidaknya selama 30 menit. 6. Cukup istirahat. 7. Lawan pikiran buruk. Selanjutnya adalah gejala kecemasan. Gejala yang muncul pada pengidap gangguan kecemasan sangat beragam. Gejala ini umumnya akan memengaruhi kondisi kesehatan pengidapnya, baik secara fisik maupun psikis. Gejala yang muncul dapat meliputi, merasa selalu tegang, merasa uring-uringan, merasa resah, merasa selalu ketakutan, merasa sulit konsentrasi. Bahkan, pada beberapa pengidap, gangguan kecemasan dapat mengganggu jam tidur mereka karena insomnia yang dialami. Umumnya, rasa cemas merupakan hal yang wajar terjadi pada semua orang. Namun, jika hal ini terjadi secara berlebihan, akan berdampak pada kehidupan sehari-hari, bahkan pada pergaulan dan lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah cara mengatasi rasa kecemasan. Di antaranya, 1. Melihat kenyataan, pikirkan secara realistis. 2. Olahraga teratur. 3. Bersosialisasi dengan orang lain. 4. Tidur lebih dengan cukup. 5. Hindari makanan manis. 6. Minta pendapat orang terdekat tentang masalah Anda. Kemudian adalah gejala stres. Stres berat dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari emosi, perilaku, kemampuan berpikir, hingga kesehatan. Sebelum menimbulkan masalah yang lebih luas, penting untuk mengenali ciri-ciri stres berat agar kondisi ini dapat segera ditangani. Ciri-ciri seseorang mengalami stres berat antara lain: mudah gelisah, mudah tersinggung, merasa dirinya tidak baik, tidak dapat berpikir dengan tenang, tidak bisa tidur atau mengalami insomnia, mudah sakit, baik itu sakit kepala atau pencernaan, nafsu makan berkurang. Stres yang berkelanjutan dapat menyebabkan depresi, kegelisahan dan gangguan kepribadian. Penyakit kardiovaskular yaitu penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah. Obesitas, masalah menstruasi, penyakit disfungsi seksual, masalah kulit dan rambut. Selanjutnya adalah cara mengatasi stres, yaitu dengan olahraga selama 30 menit, relaksasikan otot, makan makanan sehat, bicarakan masalah Anda kepada orang yang dipercaya, jangan memaksakan melakukan sesuatu, beribadah supaya pikiran lebih tenang. Bagaimana cara mengatasi kecanduan sosial media? Yang pertama adalah metode dopamine detox. Menurut research, sosial media dan internet didesain untuk kecanduan di mana dalam otak kita ada hormon dopamine yang mengatur sensasi akan rasa senang. Dopamin ini juga mendorong untuk tidak mau berhenti untuk membuka media sosial sehingga kita tidak pernah fokus untuk mengerjakan pekerjaan. Cara mengatasinya adalah, atur waktu penggunaan HP, home screen di HP hanya untuk aplikasi penting saja, manfaatkan airplane mode agar tidak terhubung ke data internet sehingga tidak mengganggu pada saat belajar atau melakukan pekerjaan, simpan HP di dalam tas bukan di kantong. Kurangi aplikasi media sosial dari gadget Anda. Yang kedua adalah manajemen waktu.
Dengan manajemen waktu yaitu membuat aturan komitmen pada diri kita tentang kapan kita bisa membuka media sosial dan kapan kita harus melakukan kegiatan yang lain. Tips manajemen waktu. 1. Membuat daftar kegiatan yang harus dilakukan. 2. Memilih prioritas pekerjaan. 3. Memanfaatkan akhir pekan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat. 4. Tentukan deadline personal. 5. Sediakan waktu untuk beristirahat. Yang terakhir adalah sosial media detox, puasa sosial media yaitu istirahat total dari penggunaan media sosial selama 1 bulan. Dengan cara minggu pertama, meluangkan waktu untuk diri sendiri tanpa sosial media. Minggu kedua, logout dari aplikasi sosial media, menghapus aplikasi sosial media di gadget, mengisi dengan aktivitas yang lebih bermanfaat. Minggu ketiga, sudah mulai fokus dengan belajar hal-hal baru, pikiran sudah lebih tenang dan minggu keempat, perasaan sudah tenang dan fokus, sudah biasa lebih bijak dalam menggunakan media sosial.